Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. NIM saya 105189906 dari kelas S3, Program Studi Sistem Informasi semester 6, Universitas Komputer Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang apa itu interface arsitektur. Yang pertama, kita akan membahas tentang asal-muasal dari interface arsitektur. Ada beberapa poin yang menjadi awal asal-muasal dari lahirnya sebuah interface arsitektur. Yang pertama dimulai dari ketika komputer mulai digunakan, yaitu pada tahun 1960. Pada awalnya, penggunaan komputer sendiri tidak memberikan masalah yang berarti. Secara bertahap, komputer mengotomatisasikan proses-proses bisnis tertentu di dalam organisasi atau perusahaan. Isu-isu kompleksitas sistem atau cost benefit dan elemen antara teknologi dan bisnis belum muncul, karena pilihan teknologi belum banyak dan komputer hanya digunakan untuk proses-proses bisnis tertentu saja. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, teknologi komputer menawarkan kemampuan yang lebih baik dan lebih fleksibel, disertai dengan perubahan harga yang semakin kompetitif, pilihan vendor dan teknologi juga semakin banyak macamnya. Lalu, komputer mulai digunakan secara end-to-end di dalam sebuah organisasi besar. Perubahan tersebut mengakibatkan muncullah sebuah masalah atau persoalan. Di antaranya adalah kompleksitas sistem atau sistem berbasis komputer menjadi sistem yang sangat kompleks. Yang kedua, IT Business Alignment, keselarasan IT dengan bisnis dalam pengertian memilih solusi terbaik secara efektif dan efisien dengan nilai investasi yang cost benefitnya terbaik. Situasi tersebut menyebabkan perlunya satu cara pandang atau representasi yang secara terintegrasi dapat menggabungkan konfigurasi bisnis serta teknologi berbasis komputer, selanjutnya dikenal sebagai IT atau Information Technology, sehingga keselarasan atau alignment keduanya dapat terjaga. Penggabungan cara representasi tersebut yang akhirnya disebut sebagai Enterprise Architecture, yang dimulai oleh usulan John Zahman dengan usulan Zahman Framework pada tahun 1987. EA sendiri dapat dideskripsikan sebagai berikut. EA adalah struktur, yaitu suatu deskripsi atau representasi sistem yang memperlihatkan struktur dan operasi atau proses sistem, hubungannya satu sama lain, termasuk prinsip-prinsip dan guideline untuk pengembangannya. Arsitektur dalam konteks EA mencakup 1. Arsitektur bisnis atau organisasi, serta 2. Arsitektur pendukungnya, dalam hal ini adalah teknologi informasi. Arsitektur dirancang mengacu pada visi atau misi yang ingin dicapai oleh organisasi. Visi atau misi adalah sesuatu yang sifatnya future atau masa depan, sehingga EA sering terkait dengan perencanaan atau planning untuk mengubah arsitektur saat ini menuju arsitektur masa depan. Yang pertama, kita akan mengenal Zahman Framework. Zahman Framework ini diusulkan pertama kali oleh John Zahman pada tahun 1987. Sampai saat ini, Zahman sering disebut sebagai bapak interface arsitektur. Usulan Zahman lebih tepat dikatakan sebagai taksonomi untuk mengorganisasikan artefak-artefak arsitektur, daripada disebut sebuah framework. Zahman Framework tidak mencakup proses atau metodologi untuk menghasilkan arsitektur. Berikut adalah gambaran sedikit tentang Zahman Framework. Yang kedua adalah Enterprise Architecture Framework, yaitu TOGAF. TOGAF merupakan singkatan dari The Open Group Architecture Framework. TOGAF diusulkan oleh The Open Group yang merupakan konsorsium yang terdiri lebih dari 400 anggota komunitas IT, termasuk IBM, HP, dan Oracle. TOGAF menyatakan sebagai framework. Poin yang keempat yaitu TOGAF membagi arsitektur menjadi 4, yaitu Business Architecture, yang kedua Application Architecture atau arsitektur aplikasi, yang ketiga Data Architecture, dan yang keempat adalah Technical Architecture. Dan berikut adalah sedikit gambaran tentang framework TOGAF. Selanjutnya adalah FEA. Arsitektur perusahaan federal atau disingkat FEA adalah arsitektur perusahaan dari pemerintah federal. Ini memberikan pendekatan umum untuk integrasi manajemen strategi, bisnis, dan teknologi sebagai bagian dari desain organisasi dan peningkatan kinerja. FEA adalah yang paling lengkap dari semua metodologi yang dibahas sejauh ini. Hal ini memiliki taksonomi yang komprehensif seperti Zahman dan proses arsitektur seperti TOGAF. FEA dapat dilihat sebagai metodologi untuk membuat arsitektur perusahaan atau hasil penerapan proses tersebut ke perusahaan tertentu, yaitu pemerintah Amerika Serikat. Dan berikut adalah sedikit gambaran dari framework FEA. Dan kesimpulannya adalah
Enterprise arsitektur akan selalu penting dan efektif untuk organisasi apapun yang sudah mulai menerapkan teknologi informasi untuk menunjang proses-proses bisnisnya. Jika mengacu pada TOGAF dan FEA, arsitektur dapat dibagi 4 kategori dan dapat dikelompokkan lagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama adalah kelompok arsitektur bisnis atau organisasi, yang di dalamnya terdiri dari arsitektur bisnis. Sedangkan yang kedua adalah kelompok arsitektur teknologi informasi, yang di dalamnya terdiri dari arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknis atau teknologi. Sekian penjelasan saya mengenai enterprise arsitektur. Ya, selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menggunakan aplikasi Archimedes. Jadi aplikasi Archimedes ini adalah aplikasi yang digunakan untuk menggambarkan proses enterprise arsitektur. Dan ini kita buka langsung aplikasinya seperti ini tampilan awalnya. Dan kali ini kita akan menggunakan Archimedes ini untuk menggambarkan proses bisnis dari perbankan. Ini ada ketentuannya, jadi kita karena ini hanya tutorial, kita akan menggunakan aplikasi Archimedes ini sedikit aja ya teman-teman. Yang pertama, proses yang pertama itu nanti customer memiliki 2 kemampuan, yaitu kemampuan untuk mengajukan pemblokiran kartu dan melakukan transfer pembayaran. Jadi sekarang kita buat dulu customernya menggunakan business actor. Kita diseret aja ke sini, di drag, kita beri nama customer. Oke, selanjutnya kita lihat lagi catatannya. Jadi si customer ini memiliki 2 kemampuan ya teman-teman, melakukan pemblokiran kartu dan melakukan transfer pembayaran. Sekarang kita buat proses dulu, 2 proses, yaitu pemblokiran kartu. Kita simpan di sini dan melakukan transfer. Atau pembayaran. Oke, garis kuning aja. Oke, kita hubungkan dulu. Kita hubungkan pakai tanda panah sini. Oke, kita lihat lagi. Untuk mengajukan pemblokiran kartu, customer perlu menghubungi customer service. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi. Apabila verifikasi berhasil, maka kartu akan diblokir dan customer dapat meminta kartu baru di kantor cabang terdekat. Jadi sekarang kita harus membuat bisnis aktor lagi, yaitu customer service ya. Sengaja kita buat di sini. Kita geser supaya luas. Kita simpan di sini. Customer service. Oke. Baca lagi, untuk mengajukan pemblokiran kartu, customer perlu menghubungi customer service. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi. Jadi sekarang kita akan membuat proses verifikasi terlebih dahulu ya teman-teman. Sebentar. Jadi di tahap pemblokiran kartu ini ada 2 proses, dan kedua proses itu harus digabung gitu. Ada 2 langkah maksudnya, 2 langkah dalam satu proses. Nah, di sini nanti di dalam kotak ini ada 2 proses, yaitu proses verifikasi dan proses pemblokiran kartu. Kita masukin ke dalam sini ya teman-teman. Verifikasi. Oke, dan yang kedua
kita pakai copy aja biar kita tahu. Ketik pemblokiran kartu, terlebar lagi. Oke, lalu di sini kita hubungkan ini ke sini. Lalu hubungkan customer service ke sini. Balik kembali. Oke, seperti itu ya teman-teman. Baca lagi. Apabila sudah verifikasi, maka kartu akan diblokir dan customer dapat meminta kartu baru di salah cabang bank terdekat. Jadi kita sekarang menggunakan bisnis aktor bank. Kita buat bisnis role, maksudnya bisnis role bank. Ini adalah bank. Kita baca lagi ya teman-teman. Sampai sini. Sekarang yang nomor 3, apabila customer ingin melakukan transfer, maka customer harus memasukkan kode akses atau PIN terlebih dahulu. Selanjutnya memilih opsi transfer, memasukkan nama rekening dan jumlah biaya transfer, lalu diminta untuk memasukkan PIN kembali. Sampai akhirnya akan diverifikasi untuk memastikan apakah customer benar ingin melakukan transfer atau tidak. Jika ya, maka uang akan segera ditransfer. Oke, berarti sekarang kita membuat proses bisnis lagi, yaitu bisnis proses transfer ya teman-teman. Kita akan taruh di bawah aja. Sini kita buat yang besar karena ini prosesnya agak banyak ya teman-teman. Ini proses bisnis yang utama. Oke, nanti prosesnya itu langkah demi langkahnya ada di bawah ini seperti ini, cuman ini lebih banyak lagi. Sekarang kita masukkan langkah demi langkahnya di sini. Oke, tadi yang pertama harus memasukkan kode akses, memasukkan PIN berarti ya teman-teman, memasukkan PIN. Oke. Sip. Yang kedua, memilih opsi transfer. Kita buat apa lagi? Memilih opsi transfer. Oke, kita harus sampingnya. Selanjutnya melakukan pembayaran atau transfer. Jadi di sini tuh di opsi memilih opsi transfer ini sudah termasuk si customernya memilih memasukkan nomor rekening dan memilih biaya jumlah transfer juga ya. Jika sudah sesuai, maka selanjutnya akan melakukan pembayaran atau melakukan transfer. Kita buat lagi, kita copy aja biar cepat. Simpan di sini. Kita tulis melakukan pembayaran. Sudah, selanjutnya itu memasukkan PIN kembali dan diverifikasi. Kita tulis lagi memasukkan PIN ya teman-teman. Ini sepertinya bisa diperlebar lagi. Kita geser ya. Memasukkan PIN. Nah, jika sudah tadi langsung diverifikasi kembali. Jadi apakah Anda yakin akan melakukan transfer sekian. Lalu tekan OK, maka langsung terkirim. Verifikasi. Oke. Sekarang kita hubungkan ya.
ini kita hubungkan ke sini. Sorry, untuk ininya ke sini. Lalu ini kita hubungkan semuanya, kita hubungkan lagi. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini teman-teman. So ini sepertinya ada kesalahan. Ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi sekarang kita jelaskan kembali ya proses bisnisnya seperti apa. Kita cek apakah yang kita sudah buat ini benar atau tidak. Yang pertama yaitu customer memiliki dua kemampuan, yaitu pemblokiran kartu yaitu ini, dan transfer pembayaran ini ya teman-teman. Selanjutnya apabila ingin melakukan pemblokiran kartu, customer perlu menghubungi customer service. Di sini dia menghubungi sini untuk dilakukan verifikasi. Apabila verifikasinya berhasil, maka kartu akan diblokir dan si customer dapat menghubungi bank untuk mengambil kartu baru. Yang kedua adalah apabila customer ingin melakukan transfer atau pembayaran, maka customer harus memasukkan PIN terlebih dahulu. Lalu selanjutnya memilih opsi transfer, termasuk dalam memasukkan nomor rekening dan jumlah transfernya, melakukan pembayaran, memasukkan PIN, melakukan verifikasi, dan apabila verifikasi berhasil maka uang akan segera dikirimkan. Oke, udah sesuai teman-teman. Jadi sekian presentasi dari saya kali ini mengenai dasar interpretasi tekstur dan cara menggunakan Archimedes. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.